nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rekan-rekan pemudi yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka dalam rangka tholabul ilmi, insyaallah. Semoga pertemuan hari ini bisa sedikit banyak memberikan gambaran ya, gambaran, wawasan-wawasan dan juga ilmu terkait tentang keperempuanan. Untuk pertemuan kali ini saya namun dina kurikulum pengintannya sengaja mengangkat terlebih dahulu mengenai permasalahan yang terkait dengan keperempuanan ya, ditinjau dari wahyu ya, ditinjau dari Al-Qur'an ya. Nanti mungkin juga kedepannya mesti ada kajian tentang hadis ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan keperempuanan. Tapi untuk mengawali tema kita tentang pembahasan keperempuanan ini, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk bisa bersama-sama mengenal lebih dekat kepada Al-Quran, terutama tema-tema Al-Quran yang berkaitan dengan kaum perempuan ya. Sampai kita bisa bisa mengambil intisari atau mengambil buah-buah pelajaran dan juga kesimpulan ya, sesuai dengan judul yang kita angkat sekarang ya, yaitu uswatun hasanah tapi bagi kaum perempuan gitu ya. Kan kita memang sudah tahu ya, uswatun hasanah itu yang disebut atau orang yang disebut sebagai uswah hasanah di Quran itu kan Nabi Muhammad sama siapa? Sama Nabi Ibrahim ya. Itu kan, kalau kita nanti lihat di Al-Quran nggak ada perempuan yang disebut atau diangkat atau dijuluki dengan nama yang sama, yaitu uswatun hasanah. Nah itu bisi gitunya, dan Nabi mah laki-laki lebih mudah diikuti secara praktik kehidupan, mungkin lebih mudah oleh laki-laki. Kalau kaum perempuan bagaimana? Nah itu ya, kalau kaum perempuan bisa nggak dispesifikkan gitu ta? Iya, kami menerima bahwa Nabi Muhammad itu, Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, tapi kami juga bisa tidak minta spesifik, lebih spesifik kaum perempuan yang secara nanti kita di praktek kehidupan bisa kita pegang sebagai uswah hasanah itu. Nah, kan uswah hasanah Nabi bagaimana memperlakukan istri, itunya badannya kete.
Kalau istri suasananya sebaliknya ya. Bagaimana saya sebagai istri kalau sudah menikah ya. Bagaimana saya sebagai istri memperlakukan suami gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Untuk pengawal ya, untuk mengawali kita akan angkat dulu profil perempuan dalam Al-Qur'an. Ya. Di sini Anda silahkan kalau mau rajin ya. Di dalam Al-Qur'an ini ada 4 kosakata ya yang digunakan Al-Qur'an untuk mengungkapkan perempuan. Ya. Cuma ini yang 4 ini katingali ya. Bisa katingali. Ada An-Nisa, ada Imro'ah, ada Banat, ada Zauj ya. Ini sebetulnya yang 4 kosakata ini hanya beberapa saja ya. Karena di Al-Qur'an juga masih ada kosakata yang masih bermakna perempuan gitu ya. Seperti umun ya. Seperti apa lagi? Solihat ya. Solihat juga kan perempuan. Mukminat gitu kan. Nah, di sini kita angkat dulu ya 4 diantaranya yang paling umum digunakan Al-Qur'an ketika mengangkat profil perempuan itu ya, yang paling jelas kelihatan kan. Kalau mukminat mah bisa mukmin itu kan, kalau solihat bisa solih ya, solihin, solihun. Kalau muslimat bisa muslimun kan. Kalau ini khusus atau spesifik untuk kaum perempuan. Nah, kalau dihitung-hitung, silahkan ya. An-Nisa itu diulang di dalam Al-Qur'an 57 kali. An-Nisa ya. Terus 2 kali lagi bentuk jamak yang lain yaitu niswah. Tahu niswah ya di surat apa itu? Niswatul Madinah nih ya. Nah, ada teteh saha? Niswatul Madinah teh. Niswah ya. Itu temannya istri menteri. Itu yang menyayat ini, menyayat tangannya nggak sengaja, saking kagum melihat Nabi Yusuf yang gagah ya, yang ganteng itunya. Di mana lagi niswah deh? Di surat naon lagi? Sesuai dah nama canggihnya. Imro'ah itu 26 kali ya. Banat ya atau ibnatu diulang sebanyak 19 kali. Nah, ibnatu ini sebetulnya dalam Al-Qur'an itu disebut 2 kali ya. Banatnya 17 kali. Terus dalam bentuk ibnatunya 2 kali. Nah, ibnatu di sini di Al-Qur'an salah satunya digunakan ketika mengisahkan tentang anak-anak Nabi Syu'aib ya. Yang salah satunya itu jadi istri siapa? Nabi Musa itu wanita karir teteh. Ya. Karirnya waktu itu adalah menggembala kambing. Nah, Anda kalau mau jadi wanita karir itu jadi pengembala kambing aja. Anda gembala apa sekarang ya? Gembala motor. Nah, nanti kita angkat ya bagaimana ini hukum apa? Berbicara tentang wanita karir juga nanti akan kita ulas ya. Terus az-zauj atau bentuk lainnya azwaj jamak
atau ziwaj ada 77 kali. 77 kali. Dan zauj teh nah Qur'annya kadang bermakna istri, kadang bermakna suami, kadang hanya bermakna pasangan gitu kan. Nah, sisanya 4 kali lagi dalam bentuk kata kerja. Siga ayat naon eta teh Al-Ahzab. Kami menikahkanmu kepada siapa? Tahu enggak? Zaid bin Harisah itu. Saya menikahkanmu kepada nuzawijukaha. Surat naon dah? Al-Ahzabnya tadi Al-Ahzab ya. Kami nikahkan kamu Zaid Harisah kepada siapa? Yang cerai dari Zaid bin Harisah itu siapa? Zainab. Lalu kan dinikah sama Nabi kan? Itu setelah cerai dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, Zainab dinikahi oleh Nabi. Nah, ini silahkan ayat-ayat yang terkait langsung dengan perempuan ya. Bisa Anda gali di rumah ya. Nanti kalau kita ketemu lagi saya minta mana ininya gitu. Tangana 57 kali itu di mana wae. 26 kali di mana wae gitu. Silakan itu nanti jadi buku ya. Ini kalau mau jadi tesis bisa ya S2. Bahasa natnya mau judul mah kosakata perempuan dalam Al-Quran, menelisik lebih jauh tentang peran perempuan dalam Al-Quran. Gitu. Sebutan hiji-hiji gitu, jadi tesis lumayan S2 ya. Nah itu ya, ini mau untuk kawasan dulu ya. Saya awali dulu hal-hal yang berkaitan dengan kosakata dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian di sini saya mengutip dari bukunya Muhammad Bassam Rusdi Az-Zain ya, dalam Mu'jama'anil Quran. Nah, beliau ini membagi perempuan ya atau profil perempuan di dalam Al-Quran menjadi 3. Tinggal itu, tinggal ya. Ada almar'atus sholihah, perempuan solehah. Ada almar'atus sayyi'ah atau bahasa lainnya almar'atut tolihah, kutoknya tok teh macana kumaha po bisa salah isi deh. Almar'atus sholihah, almar'atut tolihah. Tolihah itu apa? Ada yang tahu? Kalau solihah mah solehah baik gitunya. Ayat tolihah mah apa? Jahat, perempuan jahat. Solihah, tolihah. Nah, yang ketiga ada almar'ah wa musyarakatuha fil ijtimaiyah. Nah, perempuan yang mempunyai peran sosial di masyarakat. Baik itu perempuannya yang solehah atau perempuannya yang sayyi'ah ya. Nah, ini juga perlu diluruskan ya. Apa ya istilahnya, klasifikasi perempuan yang punya peran sosial di masyarakat itu ya, bermakna disebut peran sosial di masyarakat dimulai dari kehidupan berkeluarga ya, dimulai dari dia sebagai anak perempuan, sebagai istri, terus punya peran di tempat atau di wilayah publik gitu. Jadi jangan dibatasi ya peran sosial perempuan di masyarakatnya hanya di luar rumah gitu ya. Kan sosial teh melibatkan orang lain. Itu sosial itu kan kebalikan dari individual ya. Nah, kehidupan sosial orang itu ya
dimulai setelah dia berusia 7 tahun ke atas. Ada fitrah sosialnya teh sudah muncul itu. Dia kalau sudah mencapai usia 7 tahun itu dia teh sudah hidup bersosial. Hidup dengan bahasana teh berempati berempati dengan orang tuanya, kepada temannya, kepada gurunya dan semua orang yang di sekitarnya gitu. Sebagai anak perempuan, nanti sebagai istri berempati kepada suami, kepada anaknya, kepada masyarakat di sekitar rumah, tetangga, dan terakhir masuk ke wilayah publik. Itu sosial teh jadi jadi pekerja, jadi menteri misalkan jika Sri Mulyani nya kadituna teh kadituna meureun jadi presiden juga Megawati. Kaci teh cek isa pemudi nyalonkeun ka mana misalkan APBB yang jadi nyalonkeun jadi presiden. Kaci teh nanti kita bahas juga ya hukum misalkan bagaimana perempuan khususnya anggota pemudi mencalonkan diri jadi anggota DPR misalkan, anggota DPD bisa, atau jadi mencalonkan jadi presiden. Bagaimana hukumnya? Cek pemudi Cideung teh. Boleh. Malah harus. Misalkan gini ya. Taruhlah. Ini mas sebagai contoh saja ya. Kalau saya punya pikiran seperti ini ya. Saya punya anak perempuan, ya contohnya. Lalu saya ajamkan bersama anak perempuan saya, gitu ya. Nah, kamu harus jadi dokter spesialis perempuan, tentunya. Spesialis yang berkaitan dengan penyakit-penyakit keperempuanan, tentunya. Tong waka nikah, celana teh gitu. Sampai kamu beres belajarnya lalu jadi dokter spesialis itu. Lamun can jadi tong waka kawin. Haji teh. Nah, sok bandingkeun. Ari hukum nikah, hukumna naon nikah? Hah? Sudah? Cek saha sudah? Asalna naon? Hukum asalna naon? Hah? Ini yang kita keliru ya. Anikah sunnati itu apa maksudnya? Bukan, itu mah nikah itu tradisi saya, bukan sunnah non. Hukum bukan. Aslunnya nikah mah mubah. Iya. Entah gitu naon. Bapak apa? Saya juga awalnya nggak bakal nikah saya. Ada gue tuh. Ya, anak menikah itu hukumnya mubah. Diskusikan judulnya ya. Menikah itu kan mubah. Anak mengkader seorang perempuan untuk jadi dokter spesialis. Katambah di lolobana dokter spesialis perempuan teh lalakinya yang penyakit perempuan teh. Anak kan jadi hukumnya jadi kumaha tah? Mengkader perempuan jadi dokter spesialis dalam kondisi seperti tadi. Wajib. Malah jadi wajib kan? Itu di saat seperti itu berarti saya ya yang punya misalkan contoh punya kesadaran untuk kesadaran melihat situasi kebutuhan umat terhadap dokter perempuan, gitu kan? Ini bagi saya jadi sebuah kewajiban untuk mendidik anak saya jadi dokter spesialis perempuan. Lamun teu kitu umat khususnya umat yang kaum perempuan ini privasinya auratnya bisa terancam. Betul kan? Bisa jadi wajib ya teh. Sampai saya berani tadi kayak tadi ya, kawas tadi tong waka nikah gitu. Namun aya nu ngajak atau nu boga ge
mau ditampak ke bapak mah gitu. Hah? Gimana? Mata itu siapkan anak saya itu ya, anak perempuan Anda atau anak saya itu siapkan untuk mentalnya diperkuat gitu, untuk hidup menyendiri lebih lama dari orang lain. Kalau misalkan butuh waktu sampai spesialis 30 tahun, hanya kan bukan berarti saya apa ya, menganggap menikah itu bakal menghalangi. Itu mah nanti di tengah jalan bisa deal-dealan. Ya, jangan calon suami ya. Deal-dealan yang calon suami kalau nanti misalkan memang istrinya itu anak saya itu memang kebelat pengen nikah misalkan. Sok wae sok deal-dealan gitu. Sok nikah aja anak saya tapi kieu gitu. Bisa tuh. Boleh tuh. Kapan tadi pertimbangannya? Ada hal yang lebih prioritas daripada menikah. Contoh, Anda mau sepakat silakan, tidak nggak apa-apa. Contoh itu ya. Contoh. Oke, di dan realitanya pasti bakal gitu orang. Karena laki-laki kan ke calon istrinya kan suka bilang, aa mah kieu gitu, nikahna agak kerjana sakieu, kemampuanna sakieu. Wios teh gitu kan, ai bogohnya ka hayang nikah jeung aa mah gitu kan, aa mah da teu gawe misalkan kur bisana kitu kieu hungkul penghasilan sedikit kaci papaitan bahasana teh nya papaitan gitu. Da saking bogoh teh nya si istrina teh wios abi mah kumaha aa kondisina oge abi mah tetep cinta aa gitu. Kenapa perempuan gak bisa seperti itu juga ya lewat orang tuanya kan, kumaha visi misi orang tuanya juga gitu. Kalau tadi seperti orang tua yang tadi visi misinya sama, punya hak yang sama kan, setara di situ. Sok aa hayang ka abi nikah gitu. Man wayahna jeung abi mah moal kaboga-boga budak gitu. Moal nanya abi bakal sering keluar negeri. Nah kan jadi dokter spesialis itu kan bener diantarana teh ka ditu ka dieu. Kudu naon bahasana teh unitan mantuan kan, tenaga medis yang perempuan itu kan minim. Nah nanti kedepannya saya kalau menikah sama AA oke bakal jalan di rumah gitu. Nah kan dah mantuan gitu kan dia, umat membutuhkan gitu kan, bisa dia ya. Silahkan Anda pikirkan ya. Oke ya, itu contoh. Nanti diskusikan ya. Nah ini mah ini aja ya, iseng lah. Tinggal itu. Oh salah backgroundnya poeknya. Cing lamun diieukeun. Bisa nggak di ini di send? Baiklah bututnya. Sebenarnya mah katingali ya. Ininya pula. Ini kelihatan. Ini nama-nama atau orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Ini hasil hutang itu ada yang mana perempuan, ada mana yang perempuan, ada nggak di sini? Hah? Iya nanti kita hitung-hitungan itu ya. Laki-laki sakumaha, perempuan sakumaha gitu ya. Nanti bahasa natanya nanti bisa kita lihat kekuatan perempuan itu seperti apa dalam Quran gitu, digambarkeun. Nah mana tadi teh asa aya perempuan kayak itu iya mah nabi katanya. Lupa itu di judulan itu
Jangan perempuan dia kan nabi mah. Ini mah kategori nabi ya, kategori nabi ini. Ini yang paling banyak Nabi Musa ya, paling banyak disebutkan tuh 136. Bukan. Nabi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tapi posisinya sebagai nabi ya mah. Nah, nanti ada yang bukan nabi, ieu mah nabi heula nya. Ieu mah jang ieu we. Bakal ka bumi ya. Nah, yang paling sedikit Nabi Idris 2 kali ya. Nah, Nabi Muhammad di sini Nabi Muhammad itu 4 kali ya. Salah satunya menggunakan nama Ahmad. Nah, nanti cek gitu ya. Terus ya, kalau ini yang bukan nabi, poek deui nya. Ngamekeun deui. Orang caangan deui. Ini yang bukan nabi ya. Ada Azar 100 kali, 100 kali. 1 kali ya. Azar, Fir'aun 74, Tuba, kaum Tuba 2 kali. Gelar Raja Himyar teteh. Imron, Maryam, nah ada Maryam, Haman, Korun, Zulkarnain, Samiri, Jalut, Lukman, Tolut, Uzair, Abu Lahab sama Zaid bin Harisah. Nah, di sini ada Muncumul, nah, ada Maryam di sini ya. Sisanya orang selain Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu kebanyakan laki-laki ya. Malah perempuan cuma 1. Kok cuma 1 ya? Kok cuma 1 sih? Kok laki-laki semua? Itu kan diantara tuduhan Al-Quran itu apa bahasanya teh? Diskriminasi teh? Tuh diskriminasi pada perempuan teh, istilah lain teh. Bukan yang itu, bukan. Satu lagi ada menyudutkan, itulah bukan namanya. Patriarki. Patriarki tidak material. Material itu kabusnya mother tidak mendukung tidak mendukung atau mengangkat lebih atau sejajar dengan kebapaan gitu, kelelakian. Nah, ya di sini Maryam atau nama Maryam itu hanya disebut, nama perempuan hanya disebut 1 kali. Nah, ini kalau mau rajin silahkan ya dilanjutkan. Terus ini ada malaikat ya, poek deui-nya lupa. Oh iya, enter. Nah ini ya, ada Jibril, malaikat mah ya. Jibril sampai Malakul Maut ya. Iya teu kayu. Terus nama-nama berhala. Nama berhala ini ya. Lata sampai Ya'uq ya. Terus ini nama jin. Yang diangkat nama jin hanya 2. Iblis sama Ifrit. Ifrit 1 kali ya. Berhala itu masing-masing 1 kali disebutkan. Kalau malaikat yang paling banyak disebut namanya ya langsung itu adalah Jibril 3 kali. Yang lainnya cuma 1 kali. Lalu ini masuk kita spesifik ke perempuan. Perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran.
Ya, ada Hawa. Ya, nanti ini Anda coba klasifikasikan mana yang almar'atus sholihah, mana yang almar'atus sayyi'ah. Terus juga mana saja wanita yang punya peran di kehidupan sosial. Ya. Hawa, istri Nuh, ada Elizabeth, itu ya. Ilai sobat. Ya, ini nama maksudnya Elizabeth. Tahu Elizabeth nggak? Siapa? Elizabeth Channel. Elizabeth itu istri siapa? Ratu Inggris. Istri siapa itu? Elizabeth. Nabi Lut? Bukan. Karena ada itu Imratul Lut mah tidak di itu. Nggak dijelasin ya. Kalau Elizabeth ini ada keterangan siapa istrinya Nabi Nabi Musa? Bukan. Nabi Musa sama istrinya siapa? Namanya? Anak Nabi Syuaib? Sapurah ya. Sapurah. Ada siapa lagi? Imro'atul Aziz, ada Niswatul Madinah, ibu Musa, saudara perempuan Musa, istrinya Musa, Asia, Balqis, istri Imron, istri Nabi Isa, Elizabeth? Bukan. Magdalena? Itu mah kata orang Nasrani mah punya istri Nabi Isa. Emang punya? Punya tuh? Emang punya? Katanya punya istri Nabi Isa. Sempat nikah? Oh gitu ya? Oh, punya anak nggak? Nggak tahu kalau anak katanya punya istri. Namanya siapa? Nggak tahu kan? Maria Magdalena itu. Coba dikaji lagi ya, bener nggak itu Nabi Isa punya istri? Ya itu makanya Pak Rahmat itu ingin mengajak Anda belajar gitu, mau ngetes teteh. Saya enggak. Yo. Iya. Nah, ada istri-istri Nabi juga diangkat di Quran ya. Ada Khadijah, Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab. Ya. Ya, tapi tidak disebutkan namanya ya. Ada Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan gitu. Anak Nabi, anak perempuan Nabi, Fatimah Zahra. Terus ada Khawlah bin Sa'labah. Siapa Khawlah? Khawlah? Ciul itu mah. Khawlah itu siapa cing? Yang itu yang mengadu ke Nabi, mengadukan suaminya nih. Oh ya. Surat apa itu? Surat ini yang At-Tolak. Ayo. Surat apa? Al-Mujadilah. Oh iya. Nah itu ya. Terus ini ada Naqidatul Ghazli. Apa? Ada yang tahu ini siapa? Yang memintal benang jadi kain terus dibongkar lagi nih. Nabi mengisahkan itu di Quran. Ulah kawas seorang perempuan yang memintal. Nah itu disebutkan di situ seorang perempuan memintal kain lalu dibuka lagi, dipintal lagi, dibuka lagi, bongkar lagi. Itu dijadikan bahasa nanti dijadikan permisalan untuk menepati janji ya. Harusnya menepati janji malah sering mengkhianati janji itu di ayat Quran nanti. Dimisalkeun karena perempuan yang memintal benang dibongkar lagi, mintal benang bongkar lagi. Terakhir istrinya Abu Lahab. Nah, terakhir istrinya Abu Lahab. Nah, di sini saya mau tanya ya, diskusi.
Di Quran kan di Quran teh nama orang teh juga dijadikan nama surat ya. Nah, nama orang yang dijadikan nama surat ada yang dari nama nabi kan, kita tahu banyak ya. Ada juga yang bukan dari nabi, golongan nabi, seperti siapa kalau laki-laki? Luqman. Terus siapa lagi? Imron ya. Ada lagi nggak laki-laki yang jadi nama surat yang selain nabi? Oh, diingat. Cecila. Iya, canggih ya tuh, manfaatkan media belajar ya semaksimal mungkin. Nah, Al-Lahab itu nama bukan? Kunyah teh kumaha? Kunyah teh gimana bentuknya gitu? Da kunyah ge nama kan. Cuma kategorinya bukan isim alam tapi isim kunyah. Nah, kan nama teh bahasa Arab teh isim. Nah, di antara bentuk isim teh ada isim alam, nama orang jelas gitu kan aslinya. Ada nama panggilan juga kunyah, lakob. Gitu. Kalau atau Lahab itu Al-Lahab, nama suratnya kan Al-Lahab. Nah itu masuk kunyah tidak atau masuk nama tidak? Masuk isim kunyah tidak? Tidak. Kunyahna naon? Abu Lahab. Abu Lahabnya. Sebutkan dia. Nah, berarti itu bukan ada. Itu mah Al-Lahabnya yang jadi nama suratnya atau nama lainnya surat apa teh? Nama lain surat Al-Lahab teh? Ah? Ada yang tahu? Al-Masad. Ya. Al-Masad ya. Terus ada lagi nggak? Luqman. Imron ya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Terus kalau perempuan, ada lagi nggak? Ada yang kumpul ya. Nah, apa yang bisa kita tarik dari situ? Ayah Baqarah itu perempuan kan? Oh, sama sapi ya. Punten. Nah, dari semua surat yang ada dalam Al-Quran itu kan kalau yang diangkat dari nama orang menjadi nama surat itu kebanyakannya laki-laki. Coba juga kebanyakannya adalah nama-nama nabi kan, yang bukan nabi cuma 2 ya. Lalu tiba-tiba ada satu nama perempuan ya diangkat jadi nama surat. Nah, aya lalaki meni loba, aya perempuan cuma 1 nyata Maryam. Cek. Apakah ini kita melihatnya ini sebagai apa? Sebagai Quran itu lebih memihak laki-laki atau gimana? Apanya istimewanya perempuan ketika penyebutan nama surat kebanyakannya laki-laki? Iya, itu pan malah tidak ada surat Ar-Rijal ya. Ini mah nama orangnya aja kita lihat ya. Al-Anisa ada At-Tolak pan itu yang disebutkan 2 surat perempuan itu ya. Gelar-gelar 2 surat itu. Anisa sama At-Tolak teh digelari juga 2 surat perempuan gitu teh. Anisa sama At-Tolak. Nah, ini mah nama orang jadi nama surat. Anda bisa melihat ini sebagai apa? Ya, gimana Bu? Figur. Ya, figur gimana? Lebih jelas.
Terus? Nah, apakah yang seperti Maryam? Ada nggak yang seperti Maryam yang bisa menjaga kehormatan sucianya? Anda juga bisa, kan? Iya. Iya bisa. Buktinya Anda bisa. Enggak deh kayak jadi Kayak medsos kan. jadi nggak pede ya. Jadi kadinya apakah dengan berarti yang menjaga kehormatan itu perempuan nggak boleh bermedsos gitu? Oke sih. Enggak juga. Gimana? Karena Maryam itu seperti tadi misalnya disebutkan sebagai nama surat teh. Perempuannya dijadikan nama surat. Kan nabi yang lain juga yang disebutkan sebagai nama surat juga kayak gitu. Nah, jaban nabi dinya. Nah, coba bahasa teh karena apa gitu tah? Karena apa ini? Ya, iya, itunya apa? Bahkan seorang nabi tanpa ayah gitu. Jadi diangkat jadi nama surat. Atau gitu mah diskriminatif. Kenapa bukan saya yang melahirkan nabi gitu? Anda kenapa bukan Anda yang melahirkan seorang nabi? Nah, contoh ketaatannya. Ya, terus gimana? Oh, ya jadikan judulnya. Coba. Orang tuanya ingin anak laki-laki, pas lahir Siti Maryam. Maryam. Jadi anak yang tidak diinginkan gitu. Maryam itu bisa membuktikan bahwa laki-laki. Apa? Ya, apa? Sok. Karena ngajarnya teh ingin apa ya? Ya. Ingin menjadi bisa jadi pemanda. Kapan diangkat jadi DKM, dinadarkan untuk jadi DKM itu DKM Masjidil Aqsa kan? Iya DKM bahasa sekarang mah DKM. Dewan Kemakmuran Masjidil Haram, Masjidil Aqsa gitu. Ya. Jadi karena apa, Cenah? Kalau kita ringkasnya bahasanya apa? Kenapa? Kita bisa lihat Maryam satu-satunya perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Di samping yang lain laki-laki lebih banyak gitu. Kita melihatnya itu sebagai keistimewaannya bentuknya apa? Lihat oleh anak sebagai perempuan gitu dah. Yang apa? Bahasanya punten. Anu benten jeung pameget tah. Nu ngabedakeun Maryam sama Nabi, sama Luqman, sama Imron. Sayangi Allah. Kenapa bukan saya yang sayangi Allah ya? Bisa melahirkan wanita tegar, wah tegar bergaya tegar. Iya istimewa. Nah. Kalau istri-istri yang lainnya butuh seorang suami, independen. Independen momen. Nah itu pan dikasih apa? Kan itu diceritakan ya kenapa Maryam dipilih sama Allah untuk mengandung tanpa ayah. Kan itu kan diterangkan. Kunaona nya buat milih Maryam. Oh bukan yang itu. Alasannya langsung di situ disebutin. Kenapa saya memilih Anda?
Oh atuh di apa ya bahasana teh di kan tadi melihatnya kita bandingkan dengan laki-laki nama yang dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an. Ngaberebet kan ngaberebet nama surat itu semuanya kebanyakan laki-laki. Cung kunjungul satu setelah ada Maryam satu muncul. Nah ini ada apa? Fenomena ini ada apa? Teladan sempurna. Nah. Di seluruh wanita. Nah itu kan teladannya gimana? Kan kita mau sampai ke judul tadi ya, uswah hasanah kaum perempuan dalam Al-Quran. Diasuh oleh Nabi. Diasuh oleh Nabi, kenapa bukan saya? Yang boleh saya bantu ya? Boleh saya bantu? Nanti Anda bisa lihat kisah Maryam di dalam surat Maryam itu seperti apa. Apa yang diangkat kisah tentang Maryam teh di dalam surat Maryam. Nah, dari situ mungkin Anda bisa terbayang bagaimana kekuatan seorang perempuan dibandingkan laki-laki. Gini, kalau saya melihatnya gini ya, silakan Anda kasih masukan atau kritik ya. Ketika nama-nama surat kebanyakannya nama laki-laki, ada yang nabi, ada yang bukan. Yang bukan nabi juga orang soleh kan dikenal orang-orang soleh. Terus ada satu perempuan yang diangkat jadi nama surat. Saya melihatnya begini. Nerangkeun lalaki mah kudu kulobaan contohna. Nah, namun nerangkeun istri, nah itu enak ya kan? Namun kita kan juga tadi hoyong dapat uswah hasanah yang langsung bisa kita lihat, kan? Yang langsung bisa kita lihat, terus kita gampang nyarinya gitu kan? Kan Quran mah misalnya teh sistem teh acak banyak, nyimpan kisah, nyimpan ayat-ayat hukum dan sebagainya teh sistemnya ngacak gitu. Kita harus cari benang merahnya gitu kan antar ayat, malah sampai harus ditafsirkan dengan pakai hadis gitu kan dan seterusnya. Iya mah ku bahasana teh kurang dipermudahnya khususnya kaum perempuan. Kalau Anda mau tahu tentang perempuan yang baik cek Quran kumaha gitu kan, lihat we surat Maryam itu kan, seolah seperti itu, seolah seperti kita teh supaya lebih mudah untuk mencari tentang perempuan di Quran. Iya, oleh Anda ya, oleh Anda harusnya begini kan, gini nggak ada yang bisa kasar nama paribasana teh naon. Yang paling bisa memahami kaum perempuan itu hanya perempuan itu sendiri. Nah, laki masuk salah wae gitu. Perempuan selalu benar. Nah. Itu realitanya kayak gitu. Nah. Malah kan gini, ketika perempuan misalkan tidak bisa atau tidak mau lah katakanlah mendorong atau mendukung atau bahasanya mensupport suami, itu suami bisa jadi kacau deh. Banyak teh kasus itu teh. Ketika istrinya tidak bisa mengimbangi suami, itu ngaruh ke suaminya. Jarang suami yang bisa misalnya teh berdiri sendiri tanpa dukungan istri. Kebanyakan istri itu berpengaruh kepada suami. Support system teh eta. Ya. Atuh ulah kebanyakan karena contohnya Nabi harita kumaha? Ada Khadijah. Nabi kalau tidak ada Khadijah waktu itu stresnya luar biasa gitu. Itu kalau Khadijahnya hoream sigana Nabi ge nampak di wahyu teh lama lagi gitu. Tapi kenapa Khadijah?
Di sini mata cek abi tadi melihatna perbandingan antara penyebutan nama orang sebagai nama surat di Quran dengan nama surat laki-laki ya, antara laki-laki sama perempuan sebagai nama surat. Ini saya melihatnya nerangkeun lalaki mah kudu dicontohana kulobaan. Ai perempuan mah cukup dikasih contoh sama satu orang saja. Gitu. So, saya melihatnya kayak gitu ya. Matakan, kenapa saya kesimpulannya seperti itu? Anda nanti bisa lihat di surat Maryam itu kisah yang diangkat, apa potongan kisah ikannya? Kan kisahnya di surat Ali Imran, kan? Nah, sisa kisah yang lain kan di surat Ali Imran. Tadi surat Maryamnya, kisah Maryam teh yang diangkatnya dari apanya gitu kan? Oh, di surat itu Maryam kisahnya itu diangkat ketika sedang dalam proses dipilih ya untuk bisa mengandung anak tanpa ada bapaan gitu. Nah, kenapa itu yang diangkat di surat Maryam? Kenapa kisah yang seperti itu yang diangkat di surat Maryam? Nah, apa yang bisa Anda lihat dari itu dari kisah ini sebagai Anda ya? Oh, dilihat dari Anda sebagai perempuan. Oh, teman. Jadinya eta mah juga nyarekan itu, Bon. Juga nyarekan ke perempuan yang alay gitu ya, yang lebay gitu. Jadi kira-kira kayak gimana dah? Apa yang Anda lihat dari kenapa kisah yang ininya yang diangkat teh? Kisah tentang dipilih untuk bisa mengandung anak tanpa bapak, terus melahirkan sendiri di jalan, kan gitu. Lalu setelah melahirkan di poyok, dihina, dicaci maki sama kaumnya. Ya, tahu. Gimana? Ketawakal? Ada lagi nggak? Makanya ya, tadi nyambung sama tadi penyebutan nama laki-laki jadi nama surat sama penyebutan perempuan cuma satu, yang laki-laki yang banyak, yang perempuan mah cuma satu, nyambung kadinya, nyambungna. Gini adalah saya bantu ya. Saya bantu. Disinilah kekuatan perempuan gitu. Oh tadi gitu aja. Oh gitu. Digambarkeun teh kadagu. Ieu tah sudah. Katanya. Apunten. Ini awalnya seolah di surat Maryam itu Allah teh ingin memberi gambaran bahwa kekuatan perempuan itu bisa sampai sejauh ini gitu. Nah, lamun mah Allah kersanya, lamun mah Allah ngersakeun proses perkembangbiakan manusia itu tanpa ayah, itu perempuan bisa. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Nah, kalau Allah menghendaki seperti itu, gitunya, gue sih, akhirnya di realita di lapangan tong zaman kapupur, zaman ayeuna, yang paling mampu bisa jadi single parent itu wanita bisa double, multitaskingnya, multi talent. Single parentnya jadi sebagai ayah, sebagai ibu, malah juga kalau tidak menyekolahkan anak jadi sebagai guru juga gitu. Laki-laki belum tentu bisa.
Ana melihatnya seperti itu. Makanya tadi juga kan saya bilang, namun mah istri itu kurang mendukung kepada suaminya, itu akan sangat bisa mempengaruhi kondisi atau stabilitas kondisi emosional si suaminya. Nabi oge nepikeun ka kudu ditenangkeun teh ku Khadijah gitu. Nah, ini di sini saya mau angkat bahwa perempuan itu kekuatannya lebih besar daripada kaum laki-laki. Bisa ketangkap ya? Ya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa ketangkap. Poinnya itu, saya ingin mengatakan bahwa Quran sedang ingin memperlihatkan bahwa perempuan itu jauh lebih kuat, jauh lebih lebih segalanya lah, ya. Lebih unggul lah gitu, lebih unggul dari berbagai aspek. Hanya di aspek tertentu saja perempuan kurang teh naon, ada tahu nggak? Tapi itu juga bukan kekurangannya, itu kelebihan buat perempuan. Kalau mau dibandingkan dengan laki-laki, kurangnya cuma sedikit. Apa? Akal. Itu kan namun kata Nabi di hadis makan. Akal sama ibadah itunya, ibadah mahdohnya yang kurang teh. Itu unggul. Kekurangan akal teh maksudnya naon? Kekurangan akal untuk mengolah informasi di luar rumah, di luar dunia publik itu. Kalau umumnya kaum perempuan itu kebanyakannya di rumah, fokus di rumah tangga dalam kondisi seperti itu. Kan? Cuma itu aja. Terus apa lagi? Mencari nafkah itu ku Allah diwajibkeun ka laki-laki. Ya, itu mah lain kekurangannya, itu mah cuma aspek yang membedakan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, kewajiban mencari nafkah atau menafkahi itu agama membebankannya kepada suami atau kepada laki-laki. Istri mah tidak diwajibkan. Bukan berarti tidak diwajibkan teh lain teu bisa ya. Itu. Ngan Quran mah ngan syariat mah mewajibkannya kepada laki-laki. Apalagi sedikit kan. Di sisi lain di hal-hal yang lain perempuan jauh lebih unggul. Nggak? Coba kita ini tinggal itu iya. Tinggal ya sedikit ya. Pokoknya nama itu An-Nisa ayat 1 we. Ya. An-Nisa ayat 1. Saya ingin sedikit menggelitik fitrah belajar Anda ya. Ya. Saya ingin angkat di ayat IET yang digaris bawahi. Ya. Kan di sini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terus wa khalaqa minha zaujaha. Ya. Abasa minhuma rijalan katsira wa nisa. Kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu napas. Ya. Dan dari satu napas itu dia menciptakan pasangannya. Sini ya. Lalu kedepannya memperkembangbiakan dari keduanya itu laki-laki dan perempuan. Nah, lihat. Saya ingin sedikit menggelitik rasa atau fitrah belajar Anda ya. Di bahasa Arab, saya ingin tanya sama Anda. Nanti juga bisa jadi PR ya. Mau dijawab aina. Pokoknya mah kudu ya supaya engke hadir deui ya. Kenapa di bahasa Arab nafsun ya, kecap nafas itu dimuannaskan? Anjing kakeknya min nafsiu wahidatin. Kan wahidatin itu jadi sifat ya.
Jadi naat kalau dalam nahwiyah itu. Nah, nafsun ini disifati dengan yang muannas, bukan min nafsin wahidin gitu ya, tapi min nafsin wahidatin. Berarti nafsun itu adalah muannas. Nah, saya ingin ajak Anda berimajinasi lah, boleh lah ya, berimajinasi, mencari-cari alasan kenapa nafsun itu di bahasa Arab kan kenapa dimuannaskan itu. Kan ciri muannasnya juga nggak ada ya. Kan ciri muannas itu apa? Tamarbuto, apalagi tak tanis, apalagi sigo apa bentuk pungla ya. Wajan pungla itu muannas. Kenapa nafsun yang secara fisik tidak ada ciri muannasnya tapi dianggap muannas? Nah, dianggap muannasnya kalau bahasa nahwiyahnya muannas majazi ya. Nah, kenapa dimajazikeun sebagai muannas? Nah, makanya ada beberapa pihak atau ya saudara kita yang punya kesimpulan itu manusia pertama teh harusnya perempuan bukan Adam gitu. Malah bisa jadi kalaupun namanya Adam teh perempuan bukan laki-laki. Ada yang sampai gitu. Kan kedepannya ada wa khalaqa minha zaujaha. Zaujah itu kan mudzakkar zauj. Nah, berarti dari perempuan diciptakan laki-laki suaminya, itu dibalik, bukan laki-laki dulu terus perempuan. Nah, yang menciptakan kalian dari nafsin wahidah perempuan itu dan menciptakan dari perempuan itu suaminya gitu. Jauh jate. Ada yang punya simpulan kayak gitu. Kan ini gara-gara Quran gitu. Berarti kan ada orang yang punya paham kayak gitu. Apa kita mau seperti itu kesimpulannya? Nah, saya tanya tadi mata ai nafsun teh kenapa dimuannaskeun? Nah, itu. Ada yang tahu tidak? Gitu. Kalau tidak mah bisa Anda tanyakan sama yang lain, misalkan sesama pemudi, misalkan ada yang kuliah bahasa Arab. Naros lah gitu. Atau cari tahu di Google sugan ayahnya Arab. Itu ya. Apakah ini ada hubungannya? Nah, ini saya mau kasih gambaran sedikit. Ini ada hubungannya tidak dengan penelitian biologi ya, bahwa ternyata pada awalnya makhluk hidup itu ketika sudah punya kelamin itu asalnya kelamin betina semua. Aslunya betina. Eta mah bukan hanya manusia ya. Bukan hanya manusia tapi dari mulai makhluk paling sederhana tenon bersel satu itu moluska apa? Amuba. Makhluk yang bersel satu terus nanti kan membelah, sel itu kan membelah dirinya, membelah lagi gitu kan. Itu ternyata setelah diteliti oleh pakar-pakar biologi, mereka sepakat bahwa ternyata asal mula kehidupan itu makhluk hidup ya maksudnya bermula dari kelamin betina. Ada hubungannya ke sana enggak? Bisa jadi. Berarti itu akan jadi berpengaruh tidak kepada pemahaman agama kita bahwa kalau manusia pertama itu adalah laki-laki. Makanya nanti di pertemuan berikutnya saya ingin mengangkat tentang proses penciptaan manusia. Kita bandingkan dengan gini, teori evolusi dan penciptaan manusia, itu ya, teori evolusi biologi, ya, perbandingannya sama penciptaan manusia dalam
dalam agama Islam. Ya. Kan di situ ya salah satu bahasa nate salah satu latar belakang kenapa di barat itu muncul clash antara laki-laki dan perempuan sampai muncul mengangkat hak-hak kaum perempuan, feminisme itu ya Bang. Itu lalu sampai menuduh-nuduh tentang menuduh-nuduh ayat Quran, nuduh hadis-hadis Nabi yang tidak berpihak kepada perempuan itu. Yang Nabi sendiri sampai menjudge bahwa nanti di akhirat itu kebanyakannya kaum perempuan. Anda sial kalau begitu ya. Anda lahir dari perempuan tuh silakan ya. Ini mah hanya ini aja ya, hanya ingin menggelitik Anda saja sedikit ya. Silakan. Nah, kita masuk ke Maryam ya. Coba. Maryam itu ya di surat At-Tahrim dan di surat Al-Anbiya ada redaksi yang serupa ya. Ada redaksi yang serupa tapi tak sama. Keserupaannya itu hanya di beberapa kata dan sisanya ada perbedaan ya. Di sini ingin saya angkat Maryam itu ya di surat kalau di surat Maryam sama di surat Ali Imran kan disebutkan ya innallaha astafaki ya. Itu teh Ali Imran ya atau Haroki innallaha astafaki atau Haroki kebalik innallaha ala nisa'il alamin ingatan nih apa aduh lupa. Nah, tuh waktunya tinggal sedikit, ayo ditampinya Astafaki ala nisa'il alamin. Enggak ya. Sempat hafal itu 30 juz tapi lupa. Lupa semua. Semua. Cuma sempat hafal aja. Oh, ini syukur. Ya. Astafaki ala nisa'il alamin. Ya. Ayat bukan ini ma'arokin bukan oh ya
Surat apa? Al-Imran ayat 42. Tuh. Nah, di situ kan disebutkan Allah istopaki ya. Di ayat itu disebutkan istopa itu 2 kali ya. Coba. Kenapa Allah yang pertama itu apa? Allah memilih kamu dan mensucikanmu. Maksudnya mensucikanmu ya. Allah memilih Maryam ya, karena kesuciannya melebihi kesucian wanita yang lain. Maksudnya gila, usaha dia untuk menjaga kehormatannya itu ya lebih dari wanita-wanita yang lain. Pangapikna bahasana gitu. Nah itu ya. Nanti kita lihat respon itunya ya, respon Maryam ke siapa? Ke malaikat Jibril itu. Kemudian di ayat yang itu juga Allah menyebutkan lagi istopaki ala nisa'il alamin. Ini Allah tidak hanya memilih Maryam dari perempuan di masanya di masanya Maryam saat itu, bukan. Tapi memilih Maryam dari perempuan yang ada di seluruh semesta alam. Nah itu nah eta mata oge artinya kalau begitu diartikeun kayak bakal ada ada teladan yang lain selain Maryam yang lebih bagus atau yang sebanding atau seterusnya gitu. Di situ jelas-jelas dikatakan Maryam itu dipilih sama Allah sampai Allah juga seolah seperti apa ya, gak akan ada yang lebih baik ke depannya setelah Maryam gitu. Itu kasarnya, sederhananya gitu. Nah itu makanya saya nggak selalu pakai terjemah kemenang, pakai tafsir Al-Furqan atau kali Al-Furqan siapa? Hasan ya. Tafsiran dari Ibnu Katsir gitu kan terjemah gak ada tafsir cuma tafsir ringkas terjemah nah terjemah tafsir ringkas. Di situ disebutkan Allah sampai 2 kali nyebut istopa. Ai istopa kumaha? Nah istopa milih, ai milih naon disebut milih? Seleksi. Hamun hoyong milarian nu saya pan dina mun sadayana saya oge pasti bakal dicanak anu pang saya. Itu istopaki teh sederhananya ya. Nah, di ayat ini ada tambahan cerita yang lain gitu nya, tambahan alasan yang lain kenapa Allah sampai memilih Maryam untuk mengandung anak tanpa bapak gitu kan. Terus mengapa di sini Allah katakan di ayat surat At-Tahrim itu wakanat minal qonitin ya, bukan qonitat ya. Kan Maryam itu kan perempuannya, tapi di sini disebutkan qonitin, dan Maryam itu termasuk orang-orang yang taat. Qonitin kan itu untuk laki-laki, kenapa bukan qonitat? Tupan kabayangna orang kadinya nya. Coba sebelum ke sana coba ini yang pertama ya. Nah, wa Maryam ibnata Imrona, Maryam binti Imron yang ahsonat farjaha ya. Di sini kita lihat Maryam disebutkan di sini Maryam ibnata Imron ya. Maryam ibnata Imron. Kenapa Maryam suka ketika sebagai anak katanya suka disandingkan dengan nama ayahnya, suka disebutkan dengan nama ayahnya.
Nah, karena di Kristen, ya, di Yahudi itu nama Maryam itu tidak hanya Maryam binti Imron, tapi ada Maryam yang lain. Ya, ada Maryam yang lain. Nah, di sini Al-Qur'an sengaja mengangkat bahwa Maryam yang dimaksud di sini adalah Maryam binti Imron. Itu ya, Maryam binti Imron yang melahirkan seorang anak tanpa bapak gitu. Ya. Supaya soalnya kieu di Kristen Maryam nu ieu teh ya, bintunya bukan ke Imron. Tapi ke siapa? Ada yang tahu nggak? Maryam yang melahirkan Nabi Isa teh bukan Maryam binti Imron di Kristen mah. Tapi Maryam binti siapa? Hah? Ada yang tahu? Bapaknya Maryam bukan Imron, orang Kristen mah. Namanya teh bukan Imron. Itu. Ada yang tahu nggak? Bapaknya Imron, bapaknya Maryam, kata orang Kristen siapa? Bisa saya bantu? Namanya Joakim. Di itu di Google ya aya gerak. Dari Imron. Bukan. Joakim itu beda lagi, beda orang. Joakim namanya Joakim. Nah, itu ya. Makanya di Quran di sini Maryam yang melahirkan Nabi Isa itu adalah Maryam binti Imron gitu. Untuk membantah keyakinan atau kisah yang keliru di Kristen gitu, di Yahudi. Itu ya alasan kenapa diangkat nama ayahnya Imron. Kemudian yang kedua adalah Maryam ini disifati dengan isim mausul allati ya, isim mausul pan eta teh yang katanya ahsonat farjaha. Kalau terjemah ininya mah memelihara kehormatannya. Tapi kita lihat ya, ahsonat itu kalau bahasa Arabnya seperti apa? Secara asalnya. Ini kita bandingkan dengan beberapa surat ya. Al-Hisnu ini tuh ya. Jamaknya husun. Nah, kita bisa lihat di surat Al-Hasr ayat 2, Al-Hasr 14. Itu ya. Hasuna ya, yang di ayat Al-Hasr ayat 2, Al-Hasr 14 itu diartikan benteng. Anda nanti bisa buka sendiri. Ya. Kata hasuna atau ha, sod, nun itu artinya benteng-benteng. Nah, benteng-benteng. Nah, di sini dikatakan dalam Al-Mufradat fi Ghoribil Quran Al-Asfahani ya. Dikatakan tahassona ya, ketika dia menjadikan benteng sebagai tempat tinggalnya untuk perlindungan. Kemudian kata ini dikembangkan dan digunakan untuk mengungkapkan setiap tindakan perlindungan. Yaitu diantaranya adalah ucapan dir'un hasinatun, besi pelindung, yakni karena ia digunakan sebagai pelindung badan. Lalu kuda pejantan dikatakan sebagai hison karena ia menjaga penunggangnya. Nah, kebayangkan disebut ahsonat itu menjaga atau melindungi seperti benteng melindungi orang yang ada di dalamnya. Nah, di ayat itu kan disebut kena ahsonat farjaha. Nah, ahsonat itu bentengnya,
Parjunnya itu adalah orang di dalam benteng, itu mon orangnya. Lanjutkan. Nah, kalau dikaitkan dengan perempuan gimana? Nah, kalau dikaitkan dengan perempuan, hison, hasuna, kacap hasuna. Kalau dikaitkan dengan perempuan itu kata penulisnya ini imro'atun hisonun atau hasinun, itu artinya perempuan yang terjaga. Bentuk jama dari kata hison adalah husun, ya. Bentuk jama dari hasin adalah hawasin. Kata hison ini diucapkan hason bukan hison ya. Kata hason ini diucapkan terhadap perempuan yang suci dan memiliki kehormatan. Nah, nanti kesucian perempuan teh seperti apa saja bentuknya. Nah, ya. Nah, dikatakan ahsonat dan hasunat, ya. Perempuan itu suci atau menjaga dirinya. Bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 25. Faidza uhsinat. Nah, bahasana kitunya dina ayat nate. Uhsinat kitu uhsinat heula deui. Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin. Nah, itu salah satu bentuk menjaga kehormatan seorang perempuan itu dengan cara kawin, ya. Dengan cara kawin. Makanya nanti di fikih Islam itu muhsonat itu ada yang mengartikan sebagai perempuan yang sudah menikah. Itu muhsonat. Ada goer, ada muhson, ada goer muhson ini. Kalau yang berzinahnya itu muhson sudah menikah, itu dihukum rajam sampai mati kan. Kalau yang goer muhson belum menikah kan bahasanya gitu ya, goer muhson belum menikah, hukumannya dijilid berapa kali? 100 kali gitu. Nah, maksud ayat tadi adalah maksudnya perempuan-perempuan itu telah menikah. Nah, kata idza uhasinat kalau nggak salah ya. Nah, kata uhasina dalam ayat yang tadi juga bisa diartikan telah dinikahkan. Nah, maksudnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Kalau tadi bahasanya uhasina itu diartikan dinikahkan, berarti dinikahkan sama orang tuanya atau sama walinya. Nah, kesimpulannya kata penulis dekat tulis di dinanya hasuna ya, ahsonat atau muhsonat atau muhsinat itu artinya adalah wanita yang terjaga, baik karena dia menjaga dirinya sendiri, ya, usorangan dijaga nate, bikin benteng sendiri, nah gitu kan, lagi karena benteng tadi ya, atau sudah punya suami, ya, atau juga bisa karena terjaga kehormatannya serta kemerdekaannya, kata penulisnya ya. Dikatakan imro'atun muhson dan muhsin, ya, yang sama-sama keduanya artinya wanita yang terjaga. Nah, bedanya kalau muhsin itu diucapkan ketika menggambarkan wanita itu menjaga dirinya sendiri, muhsin bentuknya isim fa'il. Sedangkan kata muhson diucapkan ketika menggambarkan bahwa dia dijaga oleh orang lain, suami atau lainnya, ya, atau walinya bisa ya. Nah, di ayat yang tadi di mana tadi teh? Surat ini ya, di surat At-Tahrim ayat ke-12. Di situ di Maryam disifati dengan Maryam itu menjaga parjinya, menjaga parjaha gitu kan. Menjaganya dengan kata-kata ahsona, hasuna kata dasarnya ya. Benteng. Kabayang teu lamun menjaga
itu kita menjaga sesuatu dengan bentuk benteng. Nah, yang karena benteng, kalau bentengnya rapuh bisa disebut benteng enggak? Ya harusnya benteng itu ya harusnya kuat, tebal gitu Pak. Makanya pakai bajunya tebal gitu kan. Apa gitu? Bukan ya? Bukan gitu juga. Bukan gitu. Dibikin seketat mungkin. Nah, itu. Dan itu menjaga kehormatan perempuan tuh bisa dilakukan juga oleh dirinya sendiri. Tidak hanya tidak harus dijaga sama orang lain. Bentengnya itu, benteng perempuan paling kuat itu dan terdepan adalah dia sendiri. Dan Maryam sudah memberikan contohnya. Kumaha Maryam ngasih contohnya kumaha? Contoh Maryam gimana di Quran itu? Hah? Gimana? Gimana interaksi dari gambaran beliau ya, dari gambaran Maryam ketika dihadapkan seorang yang ganteng, ya, malaikat yang berupa manusia yang sangat gagah gitu kan. Kumaha reaksina? Itu reaksi orang atau perempuan yang menjaga kehormatannya, kata Allah ya. Tidak tergoda bahasanya. Anda mungkin bisa tergoda. Untuk anu mah taro abi mah betul. Anak ieu mah kasih. Masih tergoda dengan apa bahasa nanti? Artis Korea kan. Gini. Maryam mah ku Allah ge pan matak dipilih supaya jadi ibu seorang nabi teh gitu kan. Di benaknya pun Allah tahu Maryam itu memang betul-betul tidak mau tidak ada ketertarikan kepada siapa? Kepada Jibril. Udah saking lain bukan tertarik itu ya, bukan. Takut kehormatannya tercemar gitu. Tertarik aya gitu kan. Lebih bahasa nanti lebih atau terkalahkan ketertarikannya itu dengan rasa takut kepada Allah. Makanya Maryam itu bicaranya gimana ketika berhadapan dengan malaikat yang berupa manusia itu? Saya berlindung kepada Allah ya. Audzubika naon gitunya. Kalau Anda itu memang orang bertakwa kan gitu. Maryam mengandalkan ketakwaan orang itu untuk melindungi dirinya. Nah, itu ya. Artinya apa? Kenapa Maryam bicaranya kayak gitu? Kenapa Maryam bicaranya ke malaikatnya kayak tadi? Saya berlindung dari gangguanmu ya, jika kamu termasuk orang yang bertakwa. Kenapa bilangnya kayak gitu? Itu kan kondisinya kan tingkat kurduaan, Bang. Kabayang kurduaan. Maryam keur nyarira di mihrab, jugu-jug aya lalaki. Cok lah kumaha? Cek kira-kira mah aduh, pasrah we abi mah udah ganteng ieu. Kan nya istilah teh saking ku terdesakna gitu, tapi Maryam waktu itu masih punya harapan, berharap kepada Allah, gitu kan? Sampai-sampai menasehati waktu itu kan? Itu menasehati orang itu, Anda itu kalau diharapkan Anda itu masih ada ketakwaan kepada Allah. Saya ingin minta ketakwaan Anda, gitunya. Supaya saya kehormatannya tidak terganggu, tidak tercederai gitu. Artinya apa? Anda melihatnya seperti apa ini? Iya, itu namanya sangat takut. Iya. Kalau saya
Naon tuh ka bapak abi we. Orang langsung gitunya jigana. Ya, anak, saya nanyanya apa yang bisa kita petik dari kejadian itu? Jadi apa ya? Jaga tingkah gitu. Jaga tingkah, apalagi? Jaga tingkah jangan macam-macam. Dengan macam-macam, apalagi? Pan situasi yang situasi yang bikin takut Maryam itu kan, yang bikin khawatir Maryam itu situasinya adalah waktu itu di mihrab cuma berdua, gitu. Terus jaba orangnya ganteng, Maryam juga takut tergoda, gitu kan? Takut tergoda. Apalagi? Coba. Bisa saya bantu? Bisa saya bantu. Artinya dalam kondisi situasi tertentu, ya, misalkan seperti kondisi seperti itu ya, kondisi tersudut, ya, kondisi paling sempit kayak gitu, seorang perempuan bahasa nantinya ada namanya bahasa nanti ada satu momen ketika perempuan itu sangat tidak bisa melindungi kehormatannya. Nah, ada titik terlemah. Titik terlemahnya itu apa kaum perempuan deh? Kaum laki-laki ternyata. Iya. Itu juga realita atau psikologi juga bilang kayak gitu. Kaum perempuan itu kalau bicara tentang libido katanya, itu perempuan itu jauh lebih besar juga gitu, daripada laki-laki. Punten namanya. Tapinya ya, perempuan mah lebih jago gitu menyembunyikan libidonya gitu. Lebih jago. Enak ya. Di saat tertentu kayak gitu ya. Ke rumah duaan, nu nyamperkeun kasep pisan gitu. Itu apa bahasanya teh? Menyembunyikan libido teh akan jauh lebih sulit. Lamun orang meureun ya tehnya berduaan udah tanah goreng patut mah Mbak hari-hari merenya. Masih bisa menjaga kehormatan gitu Pak. Saya seperti Marin. Gitu. Kasusnya sama kayak Nabi Yusuf atau ya? Nabi Yusuf mah sudah di itu Pak. Sudah hampir Nabi Yusuf mah sudah hampir tergoda malah. Tinggal di sana. Nah, kalau Nabi Yusuf sudah hampir itu, malah kan Nabi Yusuf sudah Bapak bisa diajak Pan. Iya. Iya, Pan sudah masuk ruangan itu Nabi Yusuf. Gimana? Iya, itu kaburu emut. Bukan hampir gitu. Enggak sama sekali. Itu. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita kayak yang tadi ya. Membuktikan bahwa perempuan itu jauh lebih jago menyembunyikan libidonya dibanding laki-laki. Ya. Gini ya tadi teh libidona mah nu lebih tinggi malah perempuan. Tapi perempuan itu lebih jago menyembunyikan. Nah, lebih jago menyembunyikan.
ya jago menahan itu gitu. Kan istri yang sudah cerai misalkannya atau ditinggal mati sama istrinya sama suaminya itu bisa bertahun-tahun tidak menikah, bisa mereka nahan teh. Kalau laki-laki emang libidonya lebih rendah dari perempuan, tapi kurang jago menyembunyikan atau menahan libidonya itu. Makanya setiap kisah laki-laki yang hampir berzina biasanya ya sok hampir gitu ta. Selain Nabi Musa siapa? Ada orang yang hampir zina. Di hadis itu ada kan? Hah? Siapa? Siapa itu? Hah? Ada kan? Itu kalau itu ada ya wasiranya sama itu ya. Oh itu ada lagi nggak? Terus ada satu lagi yang diulang ku pelacur ya. Hah? Pokoknya mah ada lah. Lupa lagi saya juga. Lupa lagi lah. Pokoknya mah lalaki anu terjadi zina itu semuanya hampir mau. Tapi Maryam di sini nggak sampai hampir gitu. Nggak sampai hampir. Eta mah nggak sampai hampir. Maryam mah cuma terdesak kondisi tiba-tiba gitu. Gak tau apa-apa cicing juk-juk gitu ta celing itu gak ada cara lain iwalti mamatahan gitu kan. Gitu ya itu namanya. Di sini kita bisa lihat ya sekuat apa bentengnya tadinya, sekuat apa benteng penjagaan Maryam untuk menjaga kehormatannya. Nah, Maryam di sini diangkat oleh Quran untuk menjadi uswah buat kita. Perempuan itu bisa sampai seperti ini kekuatannya gitu. Nah, Maryam itu perempuan itu ku Allah potensinya ditembongkeun bisa sampai kawas kieu. Dibere lalaki ujug-ujug datang ke kamar oge. Perempuan itu sanggup untuk menolak gitu. Kan orang mau aya komprominya, lebar ganteng. Bade kayak ngabi. Ya. Annya orang melebar nya anu ganteng ditolak beraku gitu. Yang kasep, nya bonghar. Laki kan jika kan kalau misalkan tadi balik lagi ke kisah anak perempuan tadi saya ya yang saya akan ajamkan untuk jadi dokter perempuan loh, kalau mentalnya kayak Maryam mah gitu moal kagoda teh ku lalaki teh bakal nurut gitunya karena misi dia untuk jadi dokter spesialis perempuan teh. Soalnya apa? Prioritas ini kewajiban, kebutuhan umat gitu. Nikah, iya saya mau nikah tapi nanti gitu. Setelah umat terlayani gitu mikirnya tuh. Mudah-mudahan bisa terbayang ya potensi kaum perempuan itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Tapi saya kasih catatannya sebagai penutup nih ya. Keunggulan kaum perempuan yang jauh lebih tinggi dari laki-laki ini ku Nabi diwanti-wanti ini malah bisa jadi bumerang. Ya, bisa jadi bumerang buat kaum perempuan sampai-sampai Nabi memberikan peringatan malah bisa jadi Anda yang paling banyak di neraka gitu. Karena potensi itu kan gini ya, semakin tinggi potensi seseorang, kekuatan seseorang, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Di saat yang sama
potensi yang besar itu juga akan jadi senjata makan tuan. Itu ketika keunggulan keunggulan Anda sebagai perempuan itu diarahkan dengan benar, kasarnya kayak sederhananya mengikuti syariat dengan baik dan benar, itu Anda teh akan jadi seperti Maria. Kekuatan teh. Nah, nanti potensinya akan seperti Maria. Saya punya benteng kekuatan benteng penjagaan, menjaga kehormatan diri itu dimulai dari dijaga oleh pribadinya masing-masing dan juga dijaga oleh orang-orang sekitar yang terdekat, oleh orang tuanya, oleh suaminya gitu. Makanya bersyukurlah ketika Anda punya orang tua yang apik, misalkan bab lelaki tanya, atau nanti kalau sudah menikah beruntunglah Anda punya suami yang apik. Bagaimana pergaulan Anda di luar rumah, malah biasa ibu mah ulah dama di luar ke bapak pak pujut ketuka dia nitip murang kali gitu. Kan ibu mah yang jajan naon sok, yang masih naon sok, nah kitanya dijaga supaya betah di imah gitu. Supaya apa? Dalam rangka kehormatannya supaya terjaga gitu. Nah ini tadi catatan tadi, mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi bahan nanti ke depan, bahwa ternyata memang kaum perempuan itu yang punya potensi sebesar ini itu ke orang-orang kafir teh sedang ingin dijadikan supaya jadi senjata makan tuan, supaya potensi besar kaum perempuan ini malah jadi potensi masuk neraka. Itu. Nah, janganlah seperti itu. Makanya gini ya, sebetulnya nanti bahasan-bahasan tentang keperempuanan ke depan itu adalah isu-isu perempuan ke depan itu gak akan jauh dari hal yang seperti ini. Kita ini pasti nanti sedang diarahkan untuk jadi ahli neraka. Lupa akan potensi kita, dilupakan dengan potensi kita. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Pokoknya mah orang ngobrolkan isu-isu keperempuanan, mau tentang feminisme, mau tentang misoginis, mau tentang hak kamu baca deh, kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu nggak akan keluar dari bagaimana mereka supaya perempuan itu lupa kepada potensi besarnya ini. Itu. Kenapa perempuan itu nanti akan mengandung anak, Pan? Dan anak ini akan dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan fisik orang tuanya, yaitu khususnya sang ibu. Itu. Nah, ibu, kalau ibunya sudah seperti ini, anaknya nggak akan jauh. Kalau ibunya baragajul, budaknya bakal sarua mau jauh. Kalau ibunya soleh, itu juga akan berpengaruh, akan jadi soleh dan seterusnya. Mudah-mudahan ini ya uswah hasanah dalam Al-Quran ini supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah buat kita untuk teladan langsung lah ya, praktekeun. Tah, yang praktekeun mah tuturkeun Maryam. Aja kehormatan teh seperti apa gambarannya gitu. Kemudian kemah kapayuna teh pengawasana yuk di apakah seperti itu? Nanti kita bahas ya. Enggak juga ya. Nanti mohon pakai cadar sapun. Ai matana itu nya non karadio. Enggak. Dicadar tapi bajuna malah yang lain mah dicadar tapi enggak di kos kaki kan aneh. Itu balanya nanti mudah-mudahan kalau Allah memperkenankan kita bertemu lagi, kita akan bahas permasalahan
sedikit demi sedikit, misalkan dari saya tawarkan misalkannya dari teori evolusi dan penciptaan manusia. Nah, bagaimana mempertemukan teori evolusi biologi dengan Al-Quran. Tuh. Ini pernah saya bahas, pernah saya ulas di Itikaf Pemuda 2 tahun yang lalu ya. Bagaimana mempertemukan teori evolusi sama Al-Quran. Karena di sini ada miss, itunya ada miss. Jadi non bahasa nate. Jadi nganggap nate orang harusnya tidak percaya dengan yang namanya Nabi Adam. Da bahwa lagi nggak ada manusia purba yang tingginya sampai berapa meter? Sampai puluhan meter itu berapa? 60 hasta ya, 60 hasta itu. Nah itu ya. Terus nanti bagaimana penciptaan perempuan. Nah nantinya wala min nafsi wahidah itu ya. Dan seterusnya. Kedepannya nanti kita lihat misoginis, hadis-hadis misoginis, ayat-ayat misoginis. Tahu misoginis nggak? Nah, yang membenci perempuan itu. Terus dalil-dalil feminisme dalam Islam gimana gitu. Dan seterusnya. Segitu olahnya bisa ayat patarosan mangga saat acan ditutup. Oh, jam 11:30. Sudah pusing ya. Nah, ya. Mohon maaf Kak bila misalkan slide-nya kurang menarik karena memang saya tidak punya background seniman ya. Jadi sayana yang mudah-mudahan tidak mengganggu kehidmatan belajar kita ya. Da urang mah tidak tidak ngagugu karena kemasan merenya, yang penting isinya ya. Alhamdulillah, atur nuhun. Kayak mah abi ngademen butut teh sekaliannya. Itu. Mohon maaf bili aya kata-kata anu kirang pas. Hatur nuhun karena kasayogiana ngadagukeun paparan-paparan ti abdi, mudah-mudahan janten wawasan tambahan janten bahan evaluasi kanggo urang sadayana. Tutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.